Kalau intervensi, saya kira lebih tepatnya ke mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan ya. Karena upaya-upaya untuk supaya penyidikan ini terhambat atau penyidikan ini mengalami gangguan, ya tentunya penyidik tetap kita hadapi dengan bijak, kita hadapi dengan prosedur yang kita tempuh sesuai dengan KUHP. Ya kalau adanya upaya-upaya atau mungkin sebagaimana teman-teman ketahui atau lihat ada yang mantan pejabat yang masih merasa menjadi pejabat dan lain-lain, kami tetap berpedoman pada KUHP yang mengatur di dalam proses penyidikan ini. Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, beberapa hari terakhir ini kita dikagetkan dengan serangkaian berita tentang kelanjutan kasus dugaan fitnah. Ya, dugaan fitnah ijazah Pak Jokowi oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Baru minggu lalu kita disuguhkan ya dengan perdebatan apakah berkas kasus ini sudah lengkap dan limpahannya sudah dinyatakan P21 oleh kejaksaan. Nah, di sana pendukung Pak Jokowi mengatakan berkas sudah lengkap dan tinggal tunggu pengumuman saja. Sementara kubu Roy CS menyatakan tidak ada itu berkas lengkap, apalagi P21 diumumkan. Dan pada Jumat pagi ya, beredar kabar bahwa Roy Suryo dan Tifa ditangkap oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka dalam kasus ini. Perkara sudah P21. Publik geger. Ada yang bersukacita, ada pula yang kebakaran jenggot. Tentu saja ini melahirkan sebuah harapan buat kita semua ya, bahwa negara pada akhirnya memberikan kepastian hukum terkait kasus ini. Tapi di sisi lain, pengacara kubu Roy Suryo, Pak Hosinuddin, menyatakan perang terbuka secara hukum terhadap Presiden ke-7 RI, Pak Joko Widodo. Nggak cuma sampai di situ, ex-direktur PKBH Hizbut Tahrir Indonesia ini juga dengan berapi-api bilang apakah Pak Jokowi dan terbul-terbul puas dengan ditangkapnya Roy Tifa. Ya jujur puas sih. Ya gimana nggak puas? Selama menjadi tersangka, Roy CS kan bebas tuh. Terus-terusan melancarkan tuduhan tanpa buktinya ini di TV-TV nasional. Kalau sejak awal sudah ditetapkan bahwa ada pelanggaran hukum di sini, ya makanya ditersangkakanlah si Roy CS ini ya. Seharusnya para tersangka nggak mengulangi dong tindak tanduk yang sama. Penilaian subjektif kepolisian apakah seorang tersangka layak ditahan atau enggak, salah satunya adalah apakah si tersangka ini akan mengulangi lagi perbuatannya atau tidak. Lah ini udah jelas-jelas mengulangi, bahkan difasilitasi oleh berbagai media nasional ya. Jadi walaupun telat, ya udahlah setidaknya masuk tuh barang. Sementara dari sisi Pak Jokowi sendiri memilih untuk tetap kalem dan menghormati proses hukum yang sedang berlaku. Dikutip dari kantor berita metronews.com, Pak Jokowi nggak mau terlalu menanggapi kabar penangkapan Roy CS. Beliau menggarisbawahi dua hal. Pertama, ikuti proses hukum yang berlaku. Kedua, beliau akan hadir membawa ijazahnya ke pengadilan. Nah, ketika publik yang waras masih bersukacita atas penangkapan Roy dan Tifa, lagi-lagi kita dikagetin dengan kabar bahwa setelah dilimpahkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan oleh Polda Metro Jaya, termasuk melimpahkan para tersangkanya ya, tahu-tahu Kejari mengabulkan penangguhan penahanan Roy dan Tifa. Mereka pun kembali bebas. Ada apa ini dengan Kejari Jaksel? Saya perhatiin konversinya Kejari ya, para tersangka itu ditangguhkan penahanannya karena dijamin oleh keluarga. Mereka juga berjanji akan kooperatif, mereka tidak akan menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatannya. Nah, poin terakhir ini loh, tidak mengulangi perbuatannya. Apakah semua yang terjadi setahun terakhir nggak cukup ya untuk meyakinkan nalar sehat kita bahwa mereka tuh suka banget ngulangin perbuatannya? Pada akhirnya Polda Metro pun bersuara.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Imanuddin, mengatakan bahwa ada upaya untuk menghalangi atau menghambat penyidikan. Kata Pak Iman, kalau intervensi, saya kira lebih tepatnya mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan. Ada mantan pejabat, kata Pak Iman ya, yang masih merasa menjadi pejabat dan lain-lain. Kami tetap berpedoman pada KUHP, tutur Pak Iman. Kabar yang kencang beredar kemudian disebut ya sebagai salah satu mantan pejabat yang berada di pusaran kasus ini adalah mantan Wakapolri, Pak Ugroseno. Bahkan Pak mantan Wakapolri tersebut merupakan salah satu penjamin ya untuk Pak Roy dan kawan-kawan. Nah, sebagai warga negara tentu ya kita boleh menyatakan sikap mendukung atau kontra terhadap sesuatu. Tapi kalau intervensi, menghalang-halangi, atau menghambat proses hukum, itu kan menjadikan penegak hukum kita itu jadinya nggak independen. Apalagi kalau ini seorang purna tugas ya, harusnya ikut bertanggung jawab atas reputasi Polri dong. Jangan sampai gara-gara Pak Jokowi sudah nggak berkuasa, malah dikuyu-kuyu terus ya. Sesuatu yang jelas, benar, malah disalahkan. Orang yang sudah jelas salah, malah dibela. Fitnah dibela, diwajarkan, dan dibiarkan berulang. Sementara orang yang berjasa untuk Republik ini malah dijauhkan dari haknya untuk membela harkat dirinya. Jangan begitulah, yang adil dong. Kalau Roy CS nggak puas sama proses hukum, kan bisa tuh ajukan pra-peradilan. Tapi ya saya masih percayalah kepada Polri ya. Pak Iman dari Kapolda masih dengan firm ya meyakinkan saya bahwa penyidik tetap menghadapi dinamika tersebut ya yang disebut tadi ada intervensi tadi dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Dia bilang penyidik tetap kita hadapi dengan bijak. Kita hadapi dengan prosedur yang kita tempuh sesuai dengan KUHP. Jadi kalau kita ringkas kronologinya dari awal, Pak Jokowi melaporkan, kemudian Roy CS tersangka, lalu prosesnya panjang banget ya menuju P21, bahkan pelimpahan berkas saja sampai 2 kali. Dan dalam waktu tersebut Roy CS masih melancarkan hasutan-hasutan dan pencemaran nama baik di TV-TV nasional, tapi tidak ditahan. Ya, belakangan ditahan sehari sampai kasus ini dilimpahkan sepenuhnya ke Kejari dan sama Kejari penahanan malah ditangguhkan. Di hari yang bersamaan dengan penangguhan penahanan muncul konvers ya dari Pak Iman dari Polda Metro Jaya bahwa ada pihak-pihak yang merupakan mantan pejabat yang menghambat proses hukum. Teman-teman jelas ya bahwa proses hukum dugaan fitnah ijazah Pak Jokowi ini sudah bercampur dengan proses politik. Buat kita yang masih punya nurani dan akal sehat, wajib hukumnya untuk mengawasi jalannya proses hukum. Pastikan Roy CS yang ditangguhkan penahanannya, ya, ini nggak melancarkan aksi yang sama dengan aksi yang kini sedang berperkara. Ya. Kalau lagi-lagi dia lakukan ini, ya kita ramaikan. Kita pertanyakan soal penangguhan penahanan. Kita kawal proses pengadilan, kita pastikan Pak Jokowi tidak dikuyu-kuyu, ya. Barang siapa yang menyalakan api fitnah, maka dia sendiri akan menjadi bahan bakarnya. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.